أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Ramadan tahun 1445 Hijriah atau 6 April 2024, kita melanjutkan kajian spesial di malam i'tikaf. Kita mengkaji buku kecil yaitu Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, nasihat berharga meraih hidup bahagia, bersama dengan guru kita Syekh Abdurrahman As-Sa'adi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita telah selesai dari halaman yang pertama, kemudian terakhir kemarin kita sampai di halaman 44. Malam hari ini kita lanjutkan di halaman 45, yaitu tentang nasihat berharga meraih hidup bahagia. Yang pertama kemarin iman dan amal soleh. Jadi kalau orang punya iman dan amal soleh, insya Allah dia hidupnya bahagia, sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, nasihat berharga meraih hidup bahagia adalah harus aktivitas, jangan ingat-ingat yang bikin sedih. Kemudian harus belajar agama, belajar ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya. Jadi dia sibuk dengan ilmu. Yang bikin sedih jangan diingat-ingat. Kemudian yang berikutnya, konsentrasi. Jadi kalau ada urusan udah fokus, jadi nggak kepikiran yang kemarin bikin sedih. Nah, ini biar hidupnya bahagia. Kemudian nasihat berharga meraih hidup bahagia yang ketiga, yaitu banyak-banyak berzikir. Ini saya bacanya di daftar isi ya, di lembar ke-4 dari kertas depan nih, 1, 2, 3, 4. Jadi nasihat yang ketiga yaitu banyak-banyak berzikir, biar nggak keingat yang bikin sedih. Kemudian juga kita ingat nikmat. Kita lihat ada orang yang lebih susah dari kita begitu. Kita ingat nikmat Allah, alhamdulillah kita
dapat nikmat A, B, C dan seterusnya. Dengan seperti itu kita hidupnya bahagia. Kemudian melihatnya ke bawah, jangan ke atas. Ya kayak kita mungkin rumahnya masih ngontrak, ada orang di luaran sana yang mereka nggak punya rumah. Kemudian kita motornya begini, di luaran sana orang nggak punya motor. Ini kita mobilnya begini, di luaran sana orang nggak punya mobil. Jadi jangan ngeliatnya ke atas. Kalau ngeliatnya ke atas nanti ngerasa kebalap terus. Temannya mobilnya ganti tahun muda, wah nggak bisa nih, harus ganti. Ganti juga dia. Padahal secara ekonomi mah dia udah oke, masya Allah gitu kan. Tapi biar ekonominya oke, masya Allah, begitu cara hidupnya nggak bahagia jadinya. Jadi kalau ngeliatnya ke atas nggak bahagia. Temannya ganti handphone yang lebih mahal, wah nggak bisa. Ya harus sama paling nggak, cari lagi dia. Nggak ada bahagia-bahagianya, repot dia dengan ngelihat ke atas. Tapi ngeliatnya ke bawah. Terus nasihat yang keempat, nasihat berharga meraih hidup bahagia, ini kita harus usaha. Ya kita harus berusaha biar jadi lebih baik. Dan jangan lupa berdoa. Nabi SAW pun demikian. Kemudian yang kelima, nasihat berharga meraih hidup bahagia, harus siap mental. Dia harus memprediksikan sesuatu yang nanti akan terjadi. Ya kayak contoh kita sebagai pedagang, kita iklan. Kita iklannya iklan berbayar. Ada yang per hari sekian, kemudian sekian. Dia harus siap mental. Kalau barangnya ternyata qadarullah cuman balik modal, ada seorang yang bercerita, ya dia iklan di antara pengalamannya habis sampai 50 juta buat iklan doang. Terus saya tanya gimana balik untung berapa balik modal? Alhamdulillah. Artinya dia udah prediksi dia bakal gini-gini. Di sini bicaranya prediksinya prediksi pahit. Dan dia udah siap mental untuk itu. Atau misalnya dia bantu jual motor, bantu jual mobil, bantu jual rumah. Dia iklannya iklan berbayar. Dia udah siap bakar duit, bahasa orang bisnis bilangnya. Kalau qadarullah yang ngelakuin adalah agent yang lain, ya sudah dia nggak dapat apa-apa, udah siap. Ketika yang ngelakuin agent yang lain dia sedih nggak? Enggak, dia udah tahu dia bakal begitu, biasa aja. Jadi harus siap mental. Duitnya dipinjam sama orang. Kalau mau minjemin duit ke orang, itu perhitungan, kan begitu. Masuk perhitungan itu prediksi, dia harus tahu prediksinya. Dia punya duit sekian, kalau dia pinjemin dia nggak ada duit kecuali itu saja, ntar gimana dia? Ntar dia sedih. Berarti dia nggak siap mental. Tapi kita harus prediksi. Ketika ada orang minjem duit sama kita udah hitung, oh duit ada sekian. Ah nih, kalau balik alhamdulillah. Tapi kalau nggak balik ya udahlah, kasih pinjem. Subhanallah nggak balik-balik. Nomornya udah ganti lagi yang minjem duit. Tapi dia nggak sedih, dia udah tahu. Dia nggak sedih, dia udah siap mental. Itu caranya diantara nasihat berharga hidup bahagia. Harus siap mental. Ya kayak agen-agen perjalanan, mereka kadang-kadang sudah booking pesawat, tapi akhirnya mereka kejar tayang, taruh di statusnya, jual tiket kemana-kemana, ada 10. Ya kalau misalkannya laku, mereka senang alhamdulillah. Tapi kalau memang qadar tidak laku, kalau mereka tidak siap mental, ya demam 3 hari lah, kalau nggak seminggu lah.
Tapi kalau mereka siap mental, ya udah, hilang sudah. Siap mental, udah perhitungan gitu ya. Sama orang dagang juga sama. Ya. Siap mental. Ini rahasia hidup bahagia. Nasihatnya seperti itu. Terus yang keenam terakhir kemarin kita, jadi orang tuh harus tegar dan tawakal. Anaknya nanti sekolah di mana Pak? Insya Allah mondok. Ini sekarang saya lagi nabung per hari sekian. Jempol, bagus. Anaknya sekolah di mana Pak? Pondok. Aduh, pada mahal-mahal. Sedih dia jadinya. Duit nggak ada, pondok aneh. Pondok-pondok yang sunnah mahal-mahal gitu. Wah, dia lagi apa? Lagi start episode sedihnya dia dari situ. Ya, ntar dia pulang ke rumah. Dia termenung lagi tadi ngobrol sama temen. Dia menikmati kesedihannya. Jangan begitu. Udah pernah umroh Pak? Belum. Kapan berangkat? Insya Allah. Walaupun ngelihat kantong, wallahu alam kapan berangkatnya. Cuman di sini nasihatnya harus tegar jadi orang. Rumah masih ngontrak Pak ya? Alhamdulillah masih ngontrak. Kapan rencana beli rumah Pak? Insya Allah dalam waktu dekat, insya Allah. Harus tegar. Ya, istri masih satu Pak. Iya. Kapan 2, 3? Insya Allah doakan. Harus tegar. Walaupun gak jadi nikahnya nggak apa-apa, urusan belakang. Di sini kita lagi nasihat hidup bahagia, harus tegar. Ya, sama Bu, anaknya berapa Bu? Aduh, saya belum punya anak. Kata dokter anu. Udah itu nggak usah diceritain deh, itu urusan ibu itu sama Allah aja. Yang dikatakan ketika ditanya, Bu udah punya anak? Belum sih kalau sekarang, tapi insya Allah ntar Allah kasih kemudahan saya bisa punya anak. Tegar, gitu kan? Hidup itu harus bahagia, jangan dibawa sedih, kan gitu. Punya utang, ya alhamdulillah belum, udah lunas belum, tapi insya Allah lunas nanti. Jadi di sini harus tegar. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sampai nasihat yang ke-6. Lanjut kita di halaman 45 kita buka. Kadang-kadang ada ada ibu-ibu dia sedih atau ada bapak-bapak dia sedih, anaknya tuh yang lain, anak-anak yang lain pada punya anu, dia mau beliin juga nggak bisa gitu kan. Maka di sini solusinya jangan berlarut-larut dalam kesedihan, doalah kepada Allah sehingga akan menutupi itu. Yang tadinya mesti dia sedih nggak sedih dia, karena ketutup sama doa atau aktivitas lah, jadi nggak kepikiran itu. Kalau dinikmati ya sedih bakalannya, sedih. Tapi harus dihilangkan kesedihannya itu. Seperti kemarin dibahas. Sekarang yang berikutnya kita lihat di halaman 45. Ya, nasihat berharga meraih hidup bahagia yaitu tidak membenci, di sini dibilangnya. Dibawakan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan. Orang beriman yang laki-laki itu jangan sampai dia benci sama orang beriman yang perempuan. Seseorang sesama orang beriman jangan sampai benci, jangan sampai musuhan, jangan sampai enggak suka, jangan sampai dia membencinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kariha minha khuluqan. Ya, kalau memang ada yang dia enggak suka sesuatu darinya, radiya minha khulqan akhar. Dia bakal ada yang disuka dari sisi yang lain. Ya, ini orang nyebelin. Jadi kalau ketemu sama ini orang tuh bawaannya udah sumpek aja gitu kan. Jangan itu yang dipikirin. Kalau itu yang dipikirin, jadinya apa? Sedih kita. Tapi di sini Nabi SAW mengajarkan pikirin yang lain yang bikin kita senang. Atau kalau kita mau tarik ke belakang, ya kita aktivitas apa gitu biar kita nggak kepikiran itu. Ya kadang-kadang kita punya saudara ngeselin gitu kan. Orangnya diem aja, assalamualaikum.
Kadang-kadang misalkannya ada tamu laki-laki ya, misalnya laki-laki gitu ya. Ada tamu saudara datang ke rumah, itu laki-laki di kamar nggak keluar, kan seenggaknya kan adab yang keluar nemuin. Ini kan laki-laki ngeselin kayak gini sebetulnya. Kita kalau kepikirannya itu, kita hidupnya jadi susah. Jadi udah kita bawa enak aja, bodo amat dah dia mau kamar, jadi nggak usah pikirin itu. Atau kita pikirin, oh dia gitu-gitu dia saudara kita misalnya, atau gitu-gitu dia orangnya yang enak lah, apa rajin ke masjid misalnya atau apa gitu. Pokoknya di sini kita dinasehatin biar hidup kita tuh bahagia tuh bagaimana gitu. Seperti yang tadi disebutkan dalam hadis. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, di dalam hadis ini dikatakan ada dua pelajaran penting. Yang pertama, hadis ini memberikan pengarahan bagaimana seharusnya memperlakukan istri. Berarti ini antara suami istri. Ya misalkannya mungkin istrinya nggak bisa masak, tapi dia pikirin yang lain, wah gitu-gitu istrinya cantik gitu kan. Gitu-gitu istrinya putih, atau gitu-gitu istrinya solehah. Masalah nggak bisa masak, bisa beli gitu. Atau misalkannya istrinya apa gitu, oh gitu-gitu anaknya ada 3, gitu-gitu anaknya ada 7, ada yang 12 juga gitu kan. Daripada istrinya si fulan anaknya cuma 1 atau nggak punya anak gitu. Jadi pikirin yang enak, jangan benci sama istri, kebawa benci akhirnya berantem, marah-marah, jangan. Pikirin yang enak aja. Atau kalau nggak mau itu ya balik ke belakang deh, aktivitas jangan diingat-ingat itu, nikmati aja. Apalagi itu kita kan pernah bahas kita di kajian Riyadhus Shalihin nih. Perempuan itu bengkok. Perempuan itu bengkok. Ya begitulah bengkoknya ya. Kadang-kadang kita ngomong apa dia nangkapnya apa, kadang-kadang gitulah perempuan, pokoknya perempuan bengkok lah. Kadang-kadang salah paham dikit, wah langsung perempuan bengkok. Kemudian Nabi SAW mengatakan kalau dipaksain lurus patah, tapi kalau dibiarin bengkok terus. Terus solusinya apa? Siapa ingat di pembahasan? Jadi perempuan itu bengkok, kalau dipaksain lurus patah. Nanti itu perempuan ngambek, tahu-tahu kabur dari rumah. Ya perempuan tuh ngambek, tahu-tahu minum baygon. Kalau dipaksain lurus patah, tapi kalau dibiarin bengkok tetap bengkok. Solusinya gimana? Siapa yang tahu? Solusinya dinikmati aja udah. Ya dinikmati aja udah. Jadi kita kalau lihat kalau suami istri dipaksain lurus patahnya itu perceraian kan, dalam hadis bunyinya seperti itu. Tapi kalau misalkannya dibiarin bengkok, ya tetap bengkok. Terus gimana solusinya? Nikmati aja udah. Kadang-kadang istri marah-marah sama kita, udah dengerin aja, nikmatin aja. Ya kadang-kadang istri ngomong mau nikah lagi ya? Oh nggak ngerti sih. Udah nikmatin aja gitu kan. Nikmatin aja. Yang suami-suami paham lah, pengalamannya banyak dengan istri. Bengkoknya begitulah pokoknya. Tapi solusinya nikmatin aja. Emak-emak lagi naik motor sen kanan beloknya kiri, nikmatin aja udah. Ya kan? Perempuan memang seperti itu. Jadi kalau ada salah-salah paham dikit, mungkin dalam kegiatan-kegiatan apa, ya sudah, kita mau gimana? Kita mau bela ibu ini, kita mau bela ibu itu? Enggak, udah nikmati aja hidup seperti itu sudah. Rasulullah SAW mengatakan perempuan itu bengkok. Solusinya ya dinikmati aja. Paksa lurus salah, dibiarin ya tetap bengkok. Solusinya ya dinikmati. Ya kalau perempuan protes dengar keterangan ini, oh berarti dia nggak percaya dengan hadis Nabi SAW. Kan kita pernah ceritakan ya, ada seorang dai lagi dakwah, dibawakan hadis perempuan itu akalnya kurang, kemudian agamanya kurang.
yang dimaksud dengan agamanya kurang, perempuan ini ada haidnya ya, libur sholat, libur puasa, agamanya kurang gitu. Dan yang dimaksud akalnya kurang dalam persaksian, perempuan ini harus 2. Kalau laki-laki cukup 1. Ada perempuan-perempuan yang protes, kata dai tersebut, ntar pertemuan berikutnya kita ralat. Akhirnya disebutin, diralat. Kemarin saya bilang perempuan itu agamanya kurang, akalnya kurang. Maksudnya bukan perempuan-perempuan di belakang gitu ya. Tapi maksudnya adalah perempuan-perempuan sahabiyat, sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka agamanya kurang, akalnya kurang. Kalau perempuan-perempuan di belakang pada nggak punya akal, nggak punya agama, karena nggak percaya dengan hadis Nabi SAW. Itu pernah kita sampaikan beberapa kali. Jadi dalam hadis ada arahan bagaimana seharusnya memperlakukan istri. Jadi kalau istri nyebelin, ingat sisi yang lain yang nggak nyebelin gitu kan. Kemudian sama memperlakukan kerabat, memperlakukan teman atau pekerja atau mungkin junior, senior. Ya di halaman 46. Ya, semua orang yang mempunyai hubungan dengan kita. Jadi kalau ada satu sisi yang nih orang nyebelin gitu kan, pikirin yang bagusnya, begitu. Biar kita ini bahagia gitu. Karena kalau kita kepikiran yang nyebelinnya, kita sumpek kalau ngeliat muka tuh orang udah sumpek aja kita. Jadi hidup ini kayak di daun kelor, sempit sekali gitu. Kalau orang itu hadir gitu kan, jangan dipikirin. Di sini diulangi lagi di baris yang ketiga nih, di halaman 46. Nah, jadi kita harus mempersiapkan mental kita. Kenapa? Karena pasti akan ada aib, akan ada kekurangan. Ada hal lain yang tidak kita senangi dari orang itu. Kadang-kadang kerjanya lelet, lambat geraknya. Kita pikir enaknya aja lah udah. Jangan dipikirin yang enaknya. Kalau dipikirin itunya, wah, sumpek kita. Kita orang di sini kan kita pengen meraih hidup bahagia. Kita nggak dapat itu meraih hidup bahagia gara-gara mikirin gitu-gituan gitu. Namanya orang pasti ada kekurangannya. Apabila kita mendapatkannya, maka hendaklah kita membandingkan antara tingkah lakunya dengan apa yang seharusnya kita lakukan terhadap dia. Jadi kita lihat enaknya ini orang, sehingga kita bahagia insya Allah. Walaupun ini orang muncul lagi depan kita, kita bahagia lah insya Allah. Seperti menjaga kekuatan hubungan dan kelanggengan kasih sayang yang terjalin sebelumnya, juga mengingat segala kebaikannya dengan menutup mata dari kekurangan-kekurangannya dan memperhatikan kebaikan-kebaikannya, maka persahabatan dan hubungan akan tetap terjalin serta perasaan pun menjadi tenang. Jadi kalau ada yang nggak enak dari ini orang, jangan diingat itunya, tapi ingat yang enak-enaknya aja. Masalahnya kita pikirin diri kita loh. Kalau kita ingatnya gitu-gitunya, ya kita nggak bahagia nanti. Repot sama orang-orang kayak gitu kan. Kita pengen kita nih bahagia kita. Kadang-kadang kita ketemu sama orang-orang yang habis pakai piring nggak cuci, habis pakai gelas nggak cuci. Ini kalau kita ketemu sama orang yang lagi sumpahnya nyebelin banget. Udah jangan pikirin itu deh, kita ambil piringnya, gelasnya kita cuci aja udah. Gitu. Karena kalau kita mikirin repot sama itu, udah kita nggak bahagia jadi kebahagiaan nilai-nilai kebahagiaan berkurang dari diri kita gara-gara mikirin orang-orang kayak begini nih. Seperti itu. Ya sama kita kadang parkir motor, ada orang ngawur parkir motornya. Saya itu hidup ngontrak, saya ngontrak tuh pernah di sini. Pernah juga saya ngontrak, orang parkir motornya ngawur gitu. Saya kalau mau mikirin itu, aduh, kebahagiaan hilang sedikit dari diri saya nanti. Tapi nggak usah, kita ngalah aja. Kadang-kadang saya datang ke rumah, parkirnya di tengah jalan, motor kita nggak bisa lewat. Akhirnya kita ngalah, parkir di luar.
Atau kita rapiin motornya seperti itu. Jadi kalau ada yang nggak enak dari orang tertentu, kita nggak usah pikirin itu. Pokoknya kita hidup ini cuma sebentar ya. Kita harus raih hidup bahagia. Jangan gara-gara dia ya kita jadi sumpek sama dia, jangan. Kemudian yang kedua di halaman 46. Hendaklah kita berusaha menghilangkan kesedihan. Lagi-lagi diulang nih. Kita berusaha menghilangkan kegelisahan. Kita berusaha menjaga hubungan baik. Ada orang yang kadang kita kalau ngelihat dia sumpah ngeselin gitu kan, kita berusaha gimana lah kita biar enak, kita datang assalamualaikum gitu aja udah. Kita paksain lah diri kita seperti biar kita nyaman. Jadi kita berusaha menghilangkan kesedihan, berusaha menghilangkan kegelisahan, berusaha menghilangkan ketidaksenangan kita sama orang itu. Jadi kita usahakan kita biasa-biasa aja sama orang itu gitu. Kita menjaga hubungan baik, selalu memberikan hak-hak yang harus dipenuhi, sehingga tercipta ketenangan di antara kedua belah pihak. Jadi jangan saling sikut, hidupnya repot kalau orang seperti itu. Ya barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bahkan menentangnya, melihat orang hanya kepada kejelekan-kejelekannya, karena Rasulullah bilang jangan lihat orang kejelekannya, lihat sisi bagusnya, baiknya begitu. Tadi kan dibilangnya begitu. Nah, ketika tidak mengikuti petunjuk tersebut, bahkan menentang, melihat orang hanya kejelekan-kejelekannya, menutup mata dari kebaikan-kebaikannya, maka yang ada apa? Bawaannya dia gundah gulana, bawaannya dia sumpek. Kasih sayang yang terjalin antara keduanya pun keruh, dan banyak hak yang seharusnya dijaga menjadi terputus. Harusnya kalau parkir motor yang benar dia ikut ngawur juga, orang itu ngawur dia sama-sama ngawur gitu kan. Udah hancur hidup kayak gitu, susah bahagianya. Yang kita pengen meraih hidup bahagia, maka kita ingat hadis Nabi yang tadi dibilang. Kalau ada orang yang ngeselin jangan ingat itunya, ingat yang enaknya aja seperti itu. Kemudian dikatakan banyak orang mempunyai idealisme yang melangit. Mental mereka siap untuk sabar dan tenang menghadapi berbagai cobaan dan musibah besar. Akan tapi mereka menjadi gelisah dan keruh perasaannya ketika menghadapi masalah-masalah kecil. Penyebabnya adalah karena mereka hanya mempersiapkan mental untuk menghadapi masalah-masalah besar dan tidak untuk menghadapi masalah kecil. Ini orang mungkin bekerja keras, dia banyak permasalahan di kantornya, ini itu, wah semuanya beres. Tapi giliran masalah kecil, ngelihat orang yang dia sebelin gitu, langsung sumpek hidupnya. Ternyata hal itu membahayakan dan mempengaruhi ketenangan mereka. Urusan yang berat-berat jago gitu kan, yang kecil-kecil langsung melempem. Orang yang benar-benar kuat adalah orang yang mempersiapkan dirinya menghadapi masalah-masalah kecil dan besar sekaligus, serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mengharap agar urusannya tidak diberikan atau tidak dibebankan kepada dirinya sendiri, seperti doa yang kemarin. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin itu, walaupun hanya sekejap mata. Saat itulah masalah kecil dan besar mudah dihadapi, sementara jiwanya tentram dan hatinya tenang. Jadi kalau ada yang bikin sedih, bikin sumpek, jangan dinikmati, seperti itu. Ya, lagi macet-macet, belakang ini klakson-klakson kita, kadang-kadang kita marah, wow macet, belakang ini kita omel-omelin. Kita nikmati aja, kita bilang apa? Sabar pak, bapak nih nggak tahu depan nih macet pak, gitu. Walaupun dia nggak dengar gitu kan. Jadi kita harus hidupnya enak, harus bahagia. Oh lagi macet-macet, udahlah tinggal gas rem aja, nggak usah pakai marah-marah gitu kan. Kita saling memahami gitu.
Emang sih kita manusia biasa, kadang-kadang hilaf, kadang-kadang ada orang lewat ngeselin ya kita kesel juga gitu kan. Cuman ya begitulah, diingat ini. Kalau memang ada yang sesuatu ngeselin ya jangan diingat-ingat itu. Tapi kita lupakan. Kita harus bahagia pokoknya. Kita harus bahagia. Jadi yang hidupnya sedih harus bahagia. Orang tanya, Pak apa kabar Pak? Sehat? Ya sehatnya orang tua gitu kan. Loh harus bahagia Pak. Jangan sehatnya orang tua sedih sekali kayaknya gitu kan. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat. Nih pada mudik orang gimana kabar? Ya sehatnya orang tua. Ya Allah sedih sekali kayaknya gitu kan. Tapi kalau memang dengan itu bahagia nggak apa-apa lah, itu jawabannya seperti itu. Jadi harus semangat hidupnya itu. Ya harus semangat. Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Selesai. Jangan dibawa sedih ya, sehatnya orang tua. Ya Allah. Alhamdulillah aja udah. Ya, kita harus bahagia ya. Semua yang hadir harus bahagia. Yang dengar ini harus bahagia. Jangan sedih, yang sedih-sedih lupakan. Yang sedih-sedih lupakan. Kemudian yang terakhir, khitamuhu misk insyaallah. Ya. Penutupnya minyak misik insyaallah ya. Harum insyaallah enak. Perhatikan. Nasihat berharga, meraih hidup bahagia yang ke-8. Tidak larut dalam kesedihan. Ini lagi, kemarin kita udah sampaikan bolak-balik juga nih. Kemudian tidak mengukur nikmat dengan musibah. Yang mengukur nikmat dengan musibah. Kita lihat keterangannya. Yang pertama dikatakan orang yang berakal, dia itu mengetahui bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang dia jalani dengan bahagia dan tenang. Jadi hidup ini cuma sebentar. Kesedihan itu jangan dinikmati. Kehidupan ini pendek sekali, maka tidak sepantasnya untuk memperpendek lagi dengan kesedihan dan larut di dalam kesusahan. Ada seorang laki-laki yang qadarullah bercerai dengan istrinya. Ini laki-laki ini masih muda. Umurnya mungkin dikala itu masih 20-an mungkin. Kemudian qadarullah terjadi perceraian antara mereka. Ya, sebabnya karena agama ya, agamanya berbeda gitu. Jadi yang satu taat beragama, yang satu nggak mau diajak taat beragama. Akhirnya salah satu nasihat temannya yang datang kepada dia bilangnya apa? Udahlah, antum ini harus bahagia. Hidup itu pendek, cuma sebentar. Jangan diperpendek lagi dengan kesedihan ini seperti itu. Kira-kira mirip dengan yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Kemudian dikatakan berikutnya, sebab hal ini bertentangan dengan definisi kehidupan yang sebenarnya. Jadi ringkasnya, kesedihan jangan dinikmati. Kemudian dikatakan oleh karenanya dia kikir, dia enggan untuk menghabiskan sebagian besar waktu dalam hidupnya hanya dengan bersedih dan bersusah hati. Jadi dia rasa-rasanya menikmati kesedihan gitu. Itu nggak benar seperti itu. Kemudian lanjut di halaman 50. Di dalam hal ini tidak berbeda antara orang yang baik dan orang yang jahat. Hanya saja orang mukmin dapat merealisasikan dengan lebih sempurna dan dengan balasan pahala yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Kayak contoh kayak tadi ya, laki-laki yang bercerai dengan istrinya. Kemudian nasihatnya bilang apa? Udah perempuan tuh banyak, nikah lagi. Mungkin kepada perempuannya udah laki-laki banyak, nikah lagi gitu. Orang baik, orang jahat ya bisa ngejalanin solusi tersebut. Cuman bedanya orang yang beriman dia akan merealisasikannya dengan sempurna karena dia percaya dengan takdir Allah. Dia akan mengatakan qadarullah. Dia akan lebih bersemangat lagi. Dia mungkin lagi lebih bebenah diri lagi dan seterusnya.
Tapi kalau orang yang jahat taunya dia udah, mungkin kalau perempuan ya, kalau dia laki-laki ya ganti istri, kalau dia perempuan ya ganti suami, taunya gitu doang gitu. Tapi kalau seorang yang beriman banyak hikmah yang diambil dari perjalanannya itu. Ini bedanya. Orang yang beriman punya nilai lebih. Ini kembali ke poin yang pertama, yaitu iman dan amal saleh. Kemudian yang berikutnya yang kedua, seorang hamba di halaman 50 yang kedua nih. Seorang hamba apabila ditimpa musibah atau merasa takut dengan sebuah musibah, hendaklah membandingkan antara nikmat-nikmat yang dia dapatkan, baik dalam urusan agama atau dunia, dengan musibah yang sedang menimpanya. Dengan membandingkannya akan jelas baginya betapa banyak nikmat yang telah dia dapatkan dan tertutupilah musibah yang menimpanya. Jadi kalau dia kena musibah, dia harus ingat-ingat nikmat Allah, sehingga dia akan ngerasa musibah yang dikasih belum seberapa, nikmat Allah yang diberikan udah sangat-sangat banyak begitu. Ya kayak contoh ada seorang yang dia bergelutnya dalam dunia riba. Mungkin gaji bulanannya sekitar 8 juta sampai 15 juta. Assalamualaikum. Kemudian Allah menakdirkan dia dapat hidayah dan dia bertaubat. Sekarang dia kerjanya, kalau yang saya maksud orang yang bersangkutan kerjanya jadi satpam di salah satu sekolah swasta. Gaji satpam ini cuma berapa ratus ribu, mungkin gak nyampe sejuta di kala itu, atau di bawah 2 juta. Kalau bahasa kita, dia ini sampai di, ya mohon maaf, bahasa kita bilangnya dia sampai dibego-begoin sama keluarganya. Lo udah enak kerja gaji 8 juta sampai 15 juta keluar gitu kan, dibahlul-bahlulin dia. Mereka nggak tahu orang ini tuh lebih nikmat seperti itu. Dia di sekolah tersebut anak-anaknya sekolahnya gratis semuanya. Kemudian mungkin kalau bayar per anak misalnya uang masuk ke 20 juta, dia anaknya 100 juta itu, tapi enggak, nih gratis. Kemudian di sekolah tersebut dia tempat tinggal juga gratis dikasih dan seterusnya. Dia nyaman dengan itu. Dan mungkin di situ dia mikir bahwa nikmat hidayah yang diberikan itu enggak sebanding dengan sekarang dia lagi dibahlul-bahlulin sama keluarganya. Enggak sebanding. Dia jadi ringan yang dia rasakan itu. Jadi harus dibandingkan. Kayak ada seorang yang sakit, dia nelpon sama saya. Saya bilang, antum ini sakit subhanallah, antum sakit, rumah ada, rumah antum besar, tabungan ada, dan ana yakin tabungan antum ratusan juta. Antum tinggal udahlah ibadah yang enak, terapi yang enak, berobat yang enak. Di luaran sana banyak orang yang dicoba lebih berat dari antum. Antum memang sakit tapi duit punya, ini punya, tinggal sambil dimotivasi. Pokoknya pasti antum bisa sembuh, pasti bisa sembuh. Dia mikir, wah kata dokter, enggak, pokoknya bisa sembuh Pak. Harus siap mental, harus harus pengen bahagia ya, jangan wah kata dokter ini, kata ini, udah kayak pengen mati aja orang jadi sedih gitu. Jangan, harus bahagia. Jadi ketika kita ditimpa musibah, bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya ini kayak contoh ya, walaupun mungkin kalau kita bicara profesional lain ya. Kayak contoh lah, saya pernah bawa rombongan jamaah umroh, ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika di situ umrohnya plus Taif, nggak apa-apa lah cerita. Kemudian kata pengelolanya, nanti di Taif Ustadz makan, terserah tuh jamaah mau makan ayam, kambing, apa terserah, murah-murah di sana gitu kan. Akhirnya nyampe ke Taif, sebelum perjalanan ke restoran udah dihitung tuh, bapak ayam, kambing, ayam. Sampai di restoran, wih, duit yang dikasih sama daftar harganya mahal-mahal ternyata.
Nelpon lagi. Udah Ustadz, kasih aja, enakin jamaah, nanti kita ganti semuanya gitu kan. Keluar tuh duit saya 8 juta Pak. Udah pulang balik ke Indonesia, nggak diganti. Wah sakit kepala saya, 8 juta duit saya nggak diganti. Akhirnya mereka bicara-bicara di belakang, nggak tahu, akhirnya diganti 50%. Saya mikir, ongkos umroh sekian, rugi 4 juta, belum seberapa. Ini lagi ngasih contoh, ketika kita dapat musibah, bandingin dengan nikmat Allah yang diberikan ke kita. Kalau qadar Allah saya nggak diganti duit 8 juta, ya saya masih mikir Allah kasih nikmat, udah berangkat, harga tiket pesawat, daftar satu paket, seperti itu. Walaupun itu kan nasihat buat kita ya, nasihat buat kita yang lagi ngalamin itu. Dan alhamdulillah saya diganti 50%, 4 juta ya alhamdulillah nggak apa-apa lah, walaupun rugi 4 juta lumayan juga gitu kan. Tapi nasihat buat pengelola lain lagi, pengelola harus amanah, harus memberikan hak apa gitu. Jangan di sini hadir pengelola besok manfaatin gitu kan. Bukan gitu. Jadi kayak contoh lah, nanti akan disebutkan juga ya di bagian akhir nanti. Kita ketika kita ngasih orang, kita tuh nggak usah ngarepin ucapan terima kasih, karena kita lagi interaksi sama Allah. Kadang-kadang ada orang yang dia sumpah sendiri, itu si fulan saya udah baik sama dia, nggak tahu terima kasih, nggak ada terima kasihnya tuh orang, emang dasar tuh orang gini-gini. Wah dia nggak bahagia mikirin gitu-gituan. Yang diajarkan adalah kita yang penting ngasih. Dia urusan terima kasih nggak, urusan belakang udah terserah deh. Kalau terima kasih ya alhamdulillah sama-sama gitu kan. Jadi kita kalau mau gantung makanan di motornya tinggal gantung aja di motornya, mau ngirim ke rumahnya makanan tinggal kirim aja. Itu nasihat buat kita ya begitu. Walaupun nasihat buat orang yang dikasih lain lagi, ntar ada hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap berterima kasih kepada Allah, tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau nggak tahu terima kasih sama orang. Tapi kan itu nasihat buat dia gitu kan, buat kita lain. Seperti itulah kira-kira perbandingannya. Kemudian paragraf terakhir di halaman 50, hendaklah dia juga membandingkan antara kemungkinan bahaya yang akan menimpanya dengan banyaknya kemungkinan untuk dapat selamat darinya. Jangan sampai kemungkinan yang lemah dapat mengalahkan kemungkinan yang kuat dan banyak. Dengan demikian akan hilanglah kesedihan dan perasaan takutnya. Kayak tadilah yang saya cerita pengalaman gitu ya. Rugi 8 juta, diganti 50%, masih alhamdulillah lah gitu. Seandainya nggak diganti 8 juta, ya alhamdulillah lah, umrah gratis gitu kan. Dia dibawa enak aja hidup itu, dibawa enak. Kemudian di paragraf kedua di halaman 51, hendaklah dia memperkirakan kemungkinan paling besar yang dapat menimpanya, kemudian menyiapkan mental untuk menghadapinya. Jika memang terjadi, dan hendaklah dia berusaha mencegah hal-hal yang mungkin dapat terjadi serta menghilangkan atau meminimalisir musibah yang sudah terjadi. Jadi dia mikir musibah terparah apa? 8 juta kagak diganti gitu kan, terparah. Tapi tetap dia berusaha. Dia ngomong, lah kemarin waktu kita komunikasi di telepon kan bilangnya jawabannya begini, diingetin lagi, wah berusaha semaksimal mungkin biar duit 8 juta balik lagi gitu kan. Akhirnya nggak balik, baliknya 4 juta doang. Ya udah, yang penting udah siap mental, seperti itu. Ada yang cerita dipinjam duit sama temannya 10 juta, 50 juta, baliknya susah. Ya nggak tahu jalan cerita kemarin ketika minjemin bagaimana gitu kan. Tapi ketika kemarin minjemin udah siap mental, ya sudah. Bahagia aja hidup gitu kan, jangan pikirin itu gitu. Tapi kalau kemarin ketika minjemin ya belum siap mental, nggak kepikiran, pikirannya percaya ganti gitu, ternyata nggak diganti, ya udahlah. Qadarullah saja, besok ketika mau minjemin ke orang, ya coba harus siap mental. Kita nggak dilarang minjemin duit ke orang 50 juta, silahkan, 100 juta, 200 silahkan, nggak dilarang. Karena unsur ta'awun. Cuman di sini kita lagi diarahkan bagaimana untuk hidup bahagia ini harus siap mental. Jangan sampai ngelangkah asal langkah maju kasih, tahu-tahu ntar sedih di belakang gitu, salah dia sendiri gitu kan. Dia harus tahu konsepnya, pedomannya gimana hidup bahagia, di antara yang disebutkan. Kemudian yang ketiga, termasuk hal-hal yang bermanfaat adalah kita harus tahu bahwa gangguan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, khususnya dalam bentuk ucapan kotor, niscaya tidak akan membahayakan kita, tetapi justru akan membahayakan dia sendiri. Jadi kita harus tahu dia itu kayak contoh nih, terutama ya mungkin anak-anak atau mungkin kita yang dewasa, mungkin kita dikata-katain,
Kayak saya pernah dengar ceramah singkatnya Ustadz Khalid Basalam, hafizahullah. Jadi kalau ada orang ngomongin kita apa bahasa beliau bilangnya apa? Wih, lagi transfer pahala. Nikmatin aja gitu kan. Jadi ketika kita tahu itu, ya kita bahagia. Ada salah seorang soleh terdahulu. Jadi ada orang yang lapor sama dia. Hah? Wahai si fulan, itu si fulan ngomongin Anda gini 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 gini. Oh, diomongin gitu kan. Orang soleh ini dia senyum-senyum, dia bilang apa? Tenang, tenang. Ini si fulan lagi transfer pahala sama saya. Besokannya dia beli, kalau bahasa kita mungkin beli buah, bikin parcel buah, beli hadiah, datang ke yang ngata-ngatain itu ke rumahnya. Pak, makasih udah baik sama saya dikasih. Dia mikir, kemarin habis ngata-ngatain, habis fitnah dikasih hadiah. Jadi hidupnya harus mikir enak gitu lah. Kayak anak-anak yang dikatain anak-anak nih, ada anak-anak nih ya. Kamu kayak kucing gitu kan. Enggak, aku enggak kucing, itu aja. Emang aku kucing gitu kan. Nanti kalau dia dia sakit itu, kamu kayak kucing. Iya, kamu kucing. Kucing sama kucing itu lagi berantem berdua gitu kan. Satu kucing, satu kucing. Saya enggak sengaja waktu itu ketika ngontrak jajaran gitu ya. Sama ada beberapa yang ngontrak, kedengaran ketika mereka ngomong itu. Ada ibu-ibu marahin anaknya. Anaknya dimarahin, dikatain anaknya itu, kamu nih anak kambing gitu kan. Berantem tuh udah. Akhirnya pagi-pagi biasa mau berangkat sekolah gitu kan. Pas malam-malam lagi ngerjain PR tuh, mereka mesra. Anaknya ngomong, Bu, tadi ibu bilang aku anak kambing, berarti ibu kambing dong gitu. Jadi di sini ketika ada orang yang ngapa-ngapain kita, terutama omongan ya, kita nggak usah sakit hati, ya nggak usah sakit hati. Kita harus tahu, wah dia lagi transfer pahala ke kita, selesai. Dan omongannya nggak membahayakan kita, dia ngomong gitu yang rugi itu dia. Kemudian lanjutnya dikatakan di baris ketiga di halaman 52, kecuali jika kita menyibukkan diri dengan memperhatikannya, menenggelamkan perasaan kita dengannya, maka saat itu gangguan tersebut akan membahayakan kita, sebagaimana juga akan membahayakan mereka. Nah, jika tidak diperhatikan maka sedikit pun hal itu tidak akan membahayakan. Jadi kalau ada orang ngomongin kita, kemudian kita jadi panas, itu bahaya buat kita, sebagaimana omong itu bahaya buat dia. Tapi kalau misalkannya dia ngomong gitu kita adem ayam aja, ya buat kita nggak bahaya, kita tetap bahagia-bahagia aja. Yang bahaya siapa? Dia. Ya sebagaimana disebutnya dalam hadis sahih itu, kita pernah bahas itu. Orang itu akan tersungkur di neraka gara-gara omongannya. Orang itu bisa ngomong seenaknya, gara-gara itu dia masuk neraka, bisa itu. Jadi kalau ada yang ngata-ngatain kita, ada yang fitnah kita, dan ternyata tidak apa-apa, ya kita biarkan saja sudah. Apalagi orang-orang tahu kita nggak seperti itu. Ya ada cerita dulu ada guru ngaji, dia ngajar di satu masjid. Guru ngaji ngajar di satu masjid. Biasa ngajarnya ya, kalau ngajar ngaji kan sore-sore begitu kan. Sampai suatu hari guru ngaji ini ada kesibukan tersendiri sehingga nggak bisa ngajar sore-sore lagi, kemudian coba dikomunikasikan bisa ngajarnya malam. Jadi sore itu yang biasanya ramai di masjid itu sepi. Dan ada sebagian orang-orang yang tidak senang dengan kegiatan berlangsung di masjid itu. Ini orang-orang yang dia nggak punya nafsul mutmainnah, nggak punya jiwa yang mutmainnah, karena jiwa yang mutmainnah nyaman dengan ketaatan kepada Allah. Ngelihat pengajian rame senang ini ada orang-orang nggak senang sama itu. Akhirnya tersebar ada suara-suara di daerah masjid itu bilangnya apa? Katanya ustadznya udah ditangkap Densus 88, udah nggak ada pengajian lagi.
Padahal pengajian tuh ada, masih ada malam, cuma orang yang ngomong itu mungkin nggak tahu apa gimana gitu kan. Akhirnya subhanallah, kesibukan pun selesai, pengajiannya sore ada lagi. Baru ada yang cerita, alhamdulillah Pak, Bapak bisa ngajar ngaji lagi sore-sore. Kemarin tuh rame katanya Bapak ditangkap Densus 88 gitu. Tapi alhamdulillah Bapak ini nggak kepikiran dengan kata-kata itu, ya hidupnya senang-senang aja. Jadi kalau ada yang ngomong macam-macam tentang kita, nggak usah. Saya ketika saya SMA kalau nggak salah, waktu itu lagi rame Nurdin M Top, kemudian siapa lagi, Azhari, siapa tuh, pokoknya saya nggak tahu lah kalau itu teroris gitu. Jadi mereka ngomong sama saya, mereka bilang, kamu nih temannya Nurdin M Top ya, temannya Azhari ya, apa namanya, melihat jenggot gini-gini. Saya nggak tahu itu teroris. Jadi ya saya nggak ngerasa gimana-gimana gitu kan. Akhirnya udah berapa bulan apa gitu ngelihat, udah ada WhatsApp, dulu belum ada WhatsApp tuh waktu ada kejadian itu, udah ada YouTube apa gitu kan, baru saya tahu, oh saya ternyata maksud mereka begini gitu. Jadi ketika ada orang macam-macam ngomongin kita, udah jangan baper, hidup enak aja sudah. Karena kalau kita baper, dunia jadi sempit kayak daun kelor, hidup kita nggak bahagia nanti. Dan omongan dia nggak membahayakan kita, membahayakan dia sendiri. Ntar di akhirat dia bakal diazab oleh Allah. Tapi kalau kita terpancing dengan omongannya, bahaya buat kita. Apalagi yang hipertensi, apalagi yang ntar jadi stroke, bahaya. Ntar yang gulanya tinggi tahu-tahu. Karena terpancing sama omongan itu. Hidup yang enak aja seperti itu. Saya kadang-kadang bilang sama teman-teman yang kami dulu mondok gitu, ketika mereka sudah bermasyarakat, ada yang kerja di sana di sini, kadang ketemu ya, mereka bilang, wah teman kantor gini. Saya bilang apa? Udahlah kita santri. Saya bilang gitu aja gampangnya gitu. Walaupun maknanya sama seperti ini. Jadi hidup yang enak aja, kita udah biasa seperti itu. Kemudian lanjut yang keempat, ketahuilah di halaman 52. Kehidupan kita mengikuti pikiran kita. Apabila pikiran kita berisi dorongan untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, baik di dalam urusan agama maupun dunia, maka kehidupan kita pun akan menjadi baik dan bahagia. Begitu pula sebaliknya. Jadi kehidupan kita tuh akan mengikuti pikiran kita. Kayak contoh misalkannya, ketika kita hidup kayak tadi ya, kita ketemu sama orang, rumah masih kontrak ternyata ya, kapan beli rumah? Insya Allah sebentar lagi. Jadi kita jadi sehat bawaannya begitu kan. Atau misalkannya ketika kita mau ikut pengajian, pengajiannya udah 10 tahun ya, berarti udah jauh ya. Enggak, anggap aja masih baru semuanya. Jadi kita semangat, tenang seperti itu. Ini yang diajarkan agar meraih hidup bahagia. Nah kemudian ini yang terakhir yang tadi saya bilang. Oh bukan, masih ada sampai 8. Yang kelima, termasuk hal yang berguna untuk mengusir kesedihan adalah menguatkan keinginan untuk tidak mengharapkan terima kasih selain dari Allah. Yang tadi kita bilang di awal. Jadi jika kita berbuat baik kepada orang yang mempunyai atau tidak mempunyai hak pada kita, maka ketahuilah bahwa yang terjadi adalah muamalah antara kita dengan Allah. Jadi kalau kita sedekah sama orang, dia nggak makasih sama kita, nggak apa-apa, orang kita lagi muamalah dengan Allah kan gitu. Janganlah kita mengharapkan ucapan terima kasih dari orang yang kita telah berbuat baik kepadanya. Karena kalau kita mengharapkan itu, nanti ketika dia nggak makasih sama kita, akhirnya ada suara-suara apa? Ini orang nggak tahu terima kasih ya. Jadi tahu-tahu pas cek gula, ntar gulanya naik, ya kan? Kemudian tahu-tahu hipertensi dia, tahu-tahu kepalanya pusing, tahu-tahu kurang darah apa kelebihan darah gitu kan, gara-gara mikirin nih orang nggak tahu terima kasih dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah. Ini tentang para penghuni sorga. Para penghuni sorga, ini kalau kita mau lihat, ini ayatnya cuma ayat 9 doang ya.
Kalau mau enak kita bisa lihat dari ayat sebelumnya. Surat Al-Insan. Nah, dari yufuna bin nadri di ayat yang ketujuh berarti. Yufuna bin nadri, mereka suka melakukan nazar. Jadi kalau mereka nazar mereka lakuin. Walaupun kalau hukum nazar kita pernah bilang ya, hukum nazar sebagian ulama bilang haram, sebagian ulama bilang makruh. Tapi kalau udah nazar ya harus dilakuin ya. Kalau nazarnya itu baik. Ini bisa dilihat detailnya di bab nazar. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar mereka. Wa yakhafuna yauman, dan mereka takut akan satu hari kana syarruhu mustatira, yang mana keburukannya luar biasa dahsyat, hari kiamat. Jadi mereka takut akan hari kiamat. Berarti mereka beriman kepada hari kiamat. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi, mereka suka bagi-bagi makanan yang paling mereka suka. Kadang-kadang di masyarakat kita bagi makanan yang dia nggak suka ya, ini kurang suka, kasihlah tetangga, ini jangan nih kita suka nih. Nggak seperti itu, tapi memberikan makanan yang paling dia suka. Miskinan, orang miskin dikasih, wa yatiman, anak yatim dikasih, wa asira, sama tawanan. Ya kalau orang miskin bagi-bagi, mungkin bagi-bagi amplop lah sama anak yatim juga. Anak yatim dikasih amplop jangan 1 lembar 100.000, 5 lembar lah 500.000 gitu kan misalnya. Orang kadang jangan 500.000 sayang bisa buat 5 orang gitu kan. Nah, ketika pikirannya begitu salah, jangan begitu pikirannya. Berikan sesuatu yang paling dia suka. Kasih langsung yang banyak sekalian. Kayak saya dapat amanah harta zakat 5 juta. Saya kasih aja 5 orang, 1 juta, 1 juta, 1 juta, selesai. Mungkin kalau saya dapati dari 5 orang itu yang sangat-sangat perlu harus dibantu, mungkin saya kasih dia aja sendiri 1 juta, 5 juta seperti itu. Seperti itu. Mereka wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang paling mereka suka, anak yatim, orang miskin, anak yatim, kemudian tawanan. Tawanan ini mungkin gambarannya ketika tukar-tukaran tawanan antara Gaza sama orang-orang Israel, itu ada rekamannya ya. Mereka pada senang apa gitu, karena memang tawanan dibaikin dalam Islam. Mereka mengatakan innama nut'imukum, ini yang di ayatnya, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makan kepada kalian karena wajah Allah, mengharap pahala dari Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tidak mengharapkan balasan. Wala syukuran, kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Kadang ngasih tetangga makanan gitu kan ya, kita dibalikin piringnya kosong, nampaknya kosong, udah nggak apa-apa. Kadang-kadang tetangganya gerutu, astagfirullah, balikinnya kosong lagi. Padahal kemarin dikasih enak itu, ini orang kagak ada pikiran, ya Allah hidupnya susah nih orang nih yang ngeluh kayak tadi itu. Tapi kalau kita nggak mikirin itu, kita senang aja. Ketika piringnya dibalikin kosong, iya nggak apa-apa, alhamdulillah. Iya sama-sama silakan. Dan memang nggak di mulut doang ya, di hati yang gerutu dia gitu. Orang kayak gitu penyakitan, hidupnya nggak bahagia gitu kan. Nah, ini memberikan, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Pernah kita sampaikan ceritanya Aisyah radhiyallahu anha ketika bagi kurma sama orang ibu-ibu satu orang itu. Didoain jazakallahu khairan. Aisyah saking enggak pamrihnya, doanya apa didengerin sampai beres, didoainnya dibalikin lagi doanya. Jazakallahu khairan, dibalas lagi jazakallahu khairan, barakallahu fik, balas lagi barakallahu fik. Pokoknya balas-balasan doa deh tuh, udah sampai kelar. Saking enggak pamrihnya sampai doa aja dibalikin lagi. Hal ini terutama dilakukan saat kita bermuamalah dengan keluarga, anak-anak kita, dan semua orang yang mempunyai hubungan erat dengan kita. Jadi jangan ungkit-ungkit pemberian, kan nggak boleh, dalam Quran juga ungkit-ungkit pemberian itu ya. Kemudian lanjut di halaman 54. Jika kita telah membulatkan tekad untuk menyingkirkan musibah dari mereka, maka sungguh kita telah menyenangkan diri mereka dan diri kita juga. Ini bahasanya kemarin membahagiakan bahagia ya, bahagia dengan membahagiakan orang lain. Ya, seorang suami ngasih nafkah sama istrinya,
istrinya bahagia, suaminya bahagia dengan dia membahagiakan istrinya. Seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya, anaknya bahagia, ayahnya bahagia dengan dia membahagiakan anaknya. Seorang anak mengumrohkan orang tuanya, orang tuanya bahagia diumrohin sama anaknya, anaknya bahagia juga bisa memberikan umroh orang tuanya, bahagia dengan membahagiakan orang lain. Dan termasuk faktor yang dapat mendatangkan ketenangan adalah melakukan fadilah, melakukan amal kebaikan sesuai dengan dorongan jiwa tanpa ada unsur keterpaksaan yang biasanya mendatangkan kegelisahan dan membuat kita gagal mendapatkan fadilah itu sendiri. Sebab saat itu kita telah melalui jalan yang berliku. Ini adalah hikmah. Jadi termasuk yang mendatangkan ketenangan adalah ketika kita melakukan kebaikan. Kayak misalkannya kita lihat ya ada orang yang nggak nyuci gelasnya, nggak nyuci piringnya, kemudian makanannya kotor gitu. Terus ada orang yang datang, dia ambil gelasnya dicuci, dia ambil piringnya dicuci, kemudian kotorannya makanan yang tumpah-tumpah diambil. Kayak gini lah, di atas karpet misalkannya ada makanan kecil-kecil. Terus ada orang yang melakukan fadilah, melakukan kebaikan. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan ambil vakum, dicolokin. Wah, senang tuh vakum. Yang nggak vakum, orang tua megang vakum senang, anak kecil megang vakum juga senang. Orang lihatnya yang nggak senang, orang lihatnya apa? Di kerajinan amat gitu kan. Dia hidupnya jadi sempit, jadi nggak bahagia dia, karena menilainya dari sisi kebalikannya. Padahal di lain sisi orang yang melakukan itu mereka mah happy aja, senang-senang aja begitu. Jadi bikin happy problem aja. Ini problem tapi kita happy begitu kan, seperti itu. Dan hendaklah kita dapat mengambil hal-hal positif dari kejadian musibah itu, sehingga kesenangan akan lebih terasa dan kesedihan pun akan hilang. Ya kita ambil positif, nggak apa-apa tapi ya diumumkan nanti kalau minum tuh dihabiskan, ya jangan sampai nggak dihabiskan. Lihat makanan di pojokan apa gitu, jangan sampai, itu nggak apa-apa untuk kita mengingatkan, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kita pastikan diri kita bahagia, jangan repot sama gitu-gituan. Kemudian yang keenam, jadikanlah hal-hal yang bermanfaat selalu berada di depan mata kita. Dan hendaklah kita berusaha untuk melakukannya. Janganlah kita menoleh pada hal-hal yang tidak berguna, yang dapat mengundang kesedihan dan kesusahan. Jadikanlah ketenangan dan konsentrasi jiwa sebagai penolong kita untuk melakukan hal-hal penting. Ini bahasanya jangan ingat yang sedih-sedih lah. Kita hidup yang happy aja begitulah. Ada aktivitas apa depan kita kerjain seperti itu. Kemudian yang ketujuh, termasuk hal-hal yang berguna pula yaitu menyelesaikan tugas-tugas dengan segera dan menghindarkan diri dari menunda tugas-tugas tersebut pada masa yang akan datang. Padahal tugas tersebut dapat diselesaikan sekarang. Sebab bila ada tugas yang tidak diselesaikan dengan segera, maka akan bertumpuk dan terkumpullah tugas-tugas yang terdahulu dengan tugas-tugas yang berikutnya. Sehingga beban kita akan semakin berat. Namun jika kita selesaikan setiap tugas pada waktunya, kita bisa menghadapi masalah-masalah yang akan datang dengan pikiran dan kekuatan yang masih segar. Berarti ini jangan nunda-nunda pekerjaan. Ya kayak saya lah, saya pengalaman nih kalau saya mau safar, entah safarnya safar umroh atau safar kemana, itu semuanya persiapannya saya cicil. Jadi saya cicil itu apa? Kayak mungkin mau mudik juga sama ya. Saya cicil, contoh nih, saya tulis, saya bawa baju jubah 3, saya tulis. Saya bawa baju koko 3, saya bawa baju kaos berapa, celana berapa, ini berapa. Terus saya tulis juga tuh, saya bawa handphone, saya bawa casan, saya bawa power bank. Kemudian saya tulis saya bawa ini semuanya. Jadi udah ini ketika di hari H, ya udah, saya tinggal absen doang. Saya sebut ya masuk koper, ringan jadinya, jadi bahagia. Tapi kalau suka nunda-nunda pekerjaan, tahu-tahu pas mau berangkat, wah pusing, wah ini apa ini, nggak bahagia dia. Seperti itu, jangan suka nunda pekerjaan. Kemudian yang terakhir,
di halaman 56. Hendaklah kita memilih di antara aktivitas-aktivitas positif dari yang paling penting dahulu. Kemudian yang penting skala prioritasnya, bahasa Arabnya alhambil aham, seperti itu. Dan perhatikanlah apa keinginan kita. Ya, sebab menyalahi hal tersebut akan menimbulkan kebosanan dan perasaan tidak enak. Untuk itu pergunakanlah pikiran yang sehat dan bermusyawarahlah, karena tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Telitilah apa yang kita inginkan dengan seksama. Jika sudah jelas ada kemaslahatannya dan kita sudah bertekad untuk melaksanakannya, maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah. Ini ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas atau wala ta'jis. Ya, bersemangatlah terhadap hal yang bermanfaat, jangan lupa minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Ya, sesungguhnya Allah amat senang kepada orang-orang yang bertawakal. Ini diantara nasihat berharga meraih hidup bahagia yang bisa kita bahas. Alhamdulillah selesai. Nomor 4. Udah nomor 4 ya. Ketahuilah di halaman 52. Ya, ketahuilah kehidupan kita mengikuti pikiran kita. Apabila pikiran kita berisi dorongan untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, baik dalam urusan dunia, agama maupun dunia, maka kehidupan kita pun akan menjadi baik dan bahagia. Begitu pula sebaliknya. Kelewat nomor 4 tadi? Betul? Pada enggak? Kelewat ya nomor 4? Kelewat ya? Coba kita lihat, ketahuilah kehidupan kita mengikuti pikiran kita. Apabila pikiran kita berisi dorongan untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, baik di dalam urusan agama maupun dunia, maka kehidupan kita pun akan menjadi baik dan bahagia. Begitu pula sebaliknya. Ini tadi sudah saya baca. Yang saya bilang apa? Kayak contoh kita pengajian udah 10 tahun kan, saya bilang gitu tadi kan. Kemudian ketika kita mau datang, wah udah lama. Jangan. Ya, tapi kita anggap masih baru, kita juga masih pada belajar seperti itu. Atau sama juga rumahnya masih kontrak, kan saya kasih tahu itu tadi itu. Kapan beli rumah? Oh insya Allah, dikit-dikit nabung gitu. Ya, karena pikiran kita ngikutin kehidupan kita ngikutin pikiran kita. Anaknya sekolahnya nanti di mana? Oh insya Allah di pondok pesantren. Loh bukannya mahal? Ada insya Allah, biayanya ada insya Allah. Jadi jangan patah dengan omongannya dia. Mahal, oh iya juga ya, jadi sedih dia. Jangan. Karena ini kita konsepnya apa? Meraih hidup bahagia. Jadi yang bikin sedih-sedih itu hilangkan semuanya. Walaupun mungkin kalau kita ngelihat apa adanya, iya benar juga emang begitu. Tapi jangan diturutin. Tapi jangan diturutin. Terus juga ya kayak contoh misalkannya ada orang ngomong ya, dia punya tabungannya 30 juta, 60 juta. Ya, kita dengar itu, ya insya Allah kita juga bisa punya tabungan segitu. Kayak kecil itu segitu, 60 juta, 100 juta kecil. Jangan dibalikin, emang punya, sekarang punya ya, sekarang belum punya. Tapi emang gede gitu, enggak ya. Kalau kita bicara tentang amalan ringan pahala besar kan diantaranya ada 2 rakaat qobliyah subuh. Ya 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih mahal daripada kita punya rumah, lebih mahal daripada kita punya sertifikat, mobil, lebih mahal daripada kita punya harta. Qobliyah subuh seperti itu. Jadi pokoknya kita bawanya hidup ini harus enak, ya hidup harus bahagia. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ya mentok-mentoknya terakhir qadarullah wa masya'a fa'al, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari saya pribadi, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum tutup ada pertanyaan terkait pembahasan? Tidak ada. Tapi kalau tidak ada, ya silakan, kayaknya hawanya udah pada lapar nih. Bisa gelar di
tengah ya, makanan. Yang mau ngopi-ngopi silahkan, yang mau lanjut dengan aktivitas lain-lain silahkan. Oh ada pertanyaan, tafadhal. Gimana kalau kalau istri mancing-mancing masa lalu kita, ya mungkin kita dulu pernah begini begitu dan lain-lain. Sama juga, bagaimana kalau istri mancing-mancing poligami, ya kan? Tadi udah dikasih tahu, perempuan itu bengkok. Kalau mau dipaksa lurus nanti patah. Kalau suami istri patahnya tuh perceraian. Tapi kalau dibiarin bengkok, ya tetap bengkok. Terus gimana? Nikmati saja. Nikmati aja. Ya saya juga punya istri kok, ya kan? Dan kita laki-laki semuanya pada punya istri, kecuali yang belum gitu kan. Tahu lah perempuan itu bagaimana. Ya perempuan terimalah dengar keterangan ini insya Allah. Namanya perempuan seperti itu. Jadi solusinya nikmati saja. Coba buka rekaman Riyadhus Shalihin tuh yang hadis keberapa itu kan. Jadi solusinya dinikmati saja. Dinikmati saja. Ya wallahu a'lam. Paham insyaallah, jelas insyaallah. Perempuan ini enggak cuma istri. Anak juga sama, iya kan? Anak juga sama, anak perempuan atau orang perempuan. Sama semuanya. Perempuan tuh bengkok. Jadi enggak cuma istri doang, semua perempuan tuh bengkok. Terus bagaimana? Udah dinikmati saja. Dinikmati saja. Pernah ada yang nelpon saya, perempuan yang nelpon ini, ibu-ibu nanya masalah rumah. Pak, bapak jual rumah? Iya, rumah bapak gini-gini. Iya. Saya jawab detail, saya nggak ada pikiran apa-apa. Toto kok ibu itu bilangnya apa? Ah udahlah pak, ribet pak, patin aja. Tutup telepon, saya mikir loh, saya emang kenapa? Ya udahlah, banyak pembeli lain juga yang mau gitu kan. Dikira saya ngajar ibu itu suruh beli rumah gitu kan? Enggak juga gitu. Atau mungkin kadang-kadang kita ngomong ketika di administrasi di mana gitu kan, kemudian ngadepin perempuan, tahu-tahu dia marah-marah nggak jelas, kita gara-gara kita salah gimana gitu kan. Ya mungkin itu perempuan lagi haid mungkin gitu kan. Atau itu perempuan mungkin apa, nikmati aja, nikmati. Seperti itu. Ya wallahu a'lam. Ini perempuan lagi dibelain nih. Tapi bukan berarti perempuan seenaknya sama laki-laki, tidak. Karena ada fikih ibadah kepada Allah, ada fikihnya. Ada fikih muamalah. Ada hablum minallah, ada hablum minana, semuanya ada fikihnya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Yang pengen di dunia senang harus belajar. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang pengen di akhirat senang juga harus belajar. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang pengen enak dunia akhirat juga pada harus belajar. Tapi cukup insyaallah kita selesai. Mungkin besok ada materi yang lainnya insyaallah. Kita masih ketemu 2 malam lagi. Sekarang kita tanggal 27. Hari apa nih? Hari Sabtu ya? Iya, hari Sabtu tanggal 27. Kita bicaranya malam. Ya, kita bicara malam. Hari Sabtu tanggal 27. Besok hari Ahad tanggal 28. Ya kan? Kemudian hari Senin tanggal 29. Nah, hari Selasa malam itu sidang isbat. Akan dilihat hilal. Kalau hilal terlihat tanda bulan ganti. Berarti dari Ramadan ganti bulan Syawal. Ya, hari Selasa sidang isbat akan dilihat hilal. Tapi kalau hilal tidak terlihat, berarti hari Rabu masih puasa. Hari Selasa malam tuh masih tanggal 30 Ramadan. Tapi wallahu alam, nanti kita lihat apakah hilal terlihat atau tidak terlihat. Nanti kita lihat. Ini sementara jadwal sahur kita
Kalau yang ngelihat di grup ya, jadwal sahur kita terakhir hari Senin. Hari Senin. Hari Senin nanti ada sana itikaf malam, kemudian ada sahur Selasa kan gitu ya. Hari Selasa udah nggak ada lagi. Nah nanti kalau memang qadar Allah hilal tidak terlihat, kalau hilal terlihat berarti kan lebarannya hari Rabu. Tapi kalau hilal tidak terlihat berarti hari Kamis. Ya kita hari Selasa di sini ada jadwal lagi nanti insya Allah. Dan kalau memang qadar Allah hilal tidak terlihat, kita hari Rabu yang sahur di sini hari Rabu. Kalau misalnya ada sahur gitu ya, kita mau pesan nasi mandi kambing nanti insya Allah. Makanya berdoa supaya hilal tidak terlihat. Nanti mungkin kita pesan 10 nampan atau 15 nampan nanti, insya Allah. Karena di sini saya lihat jadwal sahur hanya sampai hari Senin. Jadi Senin itu ada malam, Senin itikaf, kemudian Selasanya itu sahur. Nah, saya sudah rencana ini kalau memang hilal tidak terlihat kita lanjut puasanya, kita insya Allah sahur di sini kita akan pesan nasi mandi kambing insya Allah. Nanti diselipkan ayam juga buat yang gak senang kambing. Ya mudah-mudahan hilal tidak terlihat. Tapi biasanya cocok sama tanggalan Hijriah nih. Rabu kayaknya kita lebaran ya. Tapi wallahu alam. Ya kita ikut dalil. Kalau saya pribadi ditanya lebaran hari apa, saya bilang nanti hari Selasa maghrib diumumkan apa hilal tidak terlihat atau tidak. Kalau terlihat ya lebaran, kalau tidak ya masih Ramadan begitu. Ya. Baik, cukup insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.